pemain putra putri untuk Asian Games. Tapi kan itu nggak final kan ya? Tentu belum final, karena kita kan belum menggelar pelatnas, khusus pelatnas untuk Asian Games. Sehingga permintaan seperti kejadian yang dari dulu, bahwa KOI dalam multi event itu selalu minta nama entry by name atau pemain inti itu jauh 2 bulan sebelum penyelenggaraan event. Padahal momen-momen itu kita lagi ada Proliga, lagi ada event sementara seperti saat ini. Jadi kadang-kadang kita sekedar memasukkan nama untuk persyaratan. Dalam perjalanan pelatih yang tahu real di lapangan nggak butuh si A si B ini. Tapi kita kan karena ada deadline mau nggak mau harus masukkan 12. Yang penting nama store dulu. Sambil kita minta jaminan ke KOI 2-3 pemain harus bisa diganti. Itu dan KOI ya oke, karena mereka harus menyadari bahwa kita sedang tahap kompetisi, tahap pelatnas, sehingga nggak mungkin dalam tahap ini kita menyerahkan 12 nama pemain. Kondisinya seperti itu lah. Berarti bukan 12 nama final ya? Bukan, belum. Di sana oke lah, mereka bilang final, tapi di kami belum. Dan kami harus bernego terus dengan KOI bahwa nggak mungkin, karena kita dipaksa untuk menyerahkan 12 nama sesuai deadline mereka. Sementara kita sedang memang masih ada kompetisi, masih menggelar seleksi. Kan resminya kan per 1 Agustus baru kita mulai seleksi. Sementara 30 Juni Naui nggak masuk. Gimana? Oh, kemarin kan dibilang Nizar, Lutfi, Dimas nggak bisa. Semua masuk di long list. Tapi kalau yang sudah pernah main di Kamboja, itu namanya harus keluar dari long list. Kenapa? Kalau namanya nggak keluar dari long list, mereka nggak dapat ITC. Itu aturan dari FFVB. Gitu. Jadi itu yang ada dilema. Jadi pada saat teman-teman main di luar negeri, kita harus keluarkan dari long list karena itu permintaan. Karena sistemnya pada saat kita mau merilis ITC-nya mereka nggak bisa karena ini masih ada di long list salah satu timnas gitu. Jadi bukan PBPSI, seluruh dunia seperti itu. Tapi pengaruh nggak dengan pengunduran diri Nizar? Nah, Nizar kan kalau kita bukan masalah pengunduran diri, Nizar kan main di luar. Otomatis kan namanya keluar dari long list. Gitu. Namanya itu udah ada di KOI. Kan acuan KOI untuk bisa merubah harus ada di long list. Tapi boleh bocorin dong 12 nama ini? Aku lupa. Enggak. Ini aja, cuma kurang libero sama siapa ya? Lupa. Karena waktu itu kan nggak, artinya kita nggak fokus serius, gitu. Cuma sekedar masukin nama. Sebagai besar ya ini. Kalau 12 berarti komposisi libero cuma satu. Ya. Terus aku lupa. Official cuma 3. Official itu 4, 1 pelatih, 3 asisten. Di putri 1 pelatih, 2 asisten. Di voli pantai 2. Jadi cabur voli baik itu indoor itu jadi kuota kita cuma 9 official. Padahal kebutuhan official kan banyak. Ya, statistik, ada pelatih fisik, ada masyur visio oke lah. Nanti kontingen bisa katakan nanti pakai masyur sama visio dari kontingen. Tapi pelatih fisik terus statistik itu kan harus punya semua. Itu kan karena masalahnya kalau udah multi event agak sulit dapat akomodasi yang jadi satu dengan kontingen resmi. Karena rata-rata kalau nggak gitu kita di luar atlet village. Terus kalau masuk ke venue gimana? Padahal kita butuh dia di venue. Iya. Terus bagi data statistik pada saat kita diskusi dengan para pelatih atau strategi, kan harus ada masuk ke venue. Itu yang sulit. Untuk tim pelatih apakah akan berubah kok? Enggak, sebagian besar enggak perlu. Berarti tetap Dairan dengan asistennya sekarang? Dairan dengan asistennya, Marcos dengan asistennya, nggak ada perubahan. Untuk soal undian Asian Games kemarin kan Iran, Thailand, Kyrgyzstan. Gimana kira-kira? Putri tanpa bermaksud takabur, kita 8 besar di tangan. Karena Jepang kita sama Nepal. Ya notabene lah, sekali lagi tanpa bermaksud takabur, kemungkinan di ranking 2 di grup ada. Artinya kalau sudah ranking 2 dengan 40 kan ya ada di 8 besar. Tergantung di 8 besar kita mau target apa nih? 56 apa 78. Sebaiknya kalau challenge ya 56 dong. Ya. Nah kalau putra, Kyrgyzstan secara historikal baik dari zaman dulu beberapa tahun yang lalu termasuk U18 sepertinya kita masih bisa mengalahkan Kyrgyzstan. Thailand lebih ke prestis dan memang kalau kita bisa mengalahkan 8 besar di tangan. Berarti target
grup posisi 2 lah. Oh, iya, karena jelas. karena kan Iran kan boleh dibilang dua tiga di atas kita ya. Logika saya realistis lah, Realistis target aja, ya. itu aja 8 besar. Nah, Kalau sudah masuk 8 besar baru kita challenge 5 6. Tahun lalu kan kita ranking 7. Ranking 7. Semua negara ASEAN yang di Asian Games 10 ke bawah. Jadi kita makanya tahun ini selain kita harus perbaiki peringkat, kalau bisa jangan ada negara ASEAN di atas kita. Itu aja. Kecuali putri. kalau mau lolos fase grup kira-kira peluang besar lawan siapa? Sampai itu. Putra. Putra kalau lolos ke sana lupa aku sama lagi. Gak diundi lagi kan? Enggak, langsung silang gitu kan. Langsung silang aja kan? AC, AC. PD, sama di putri kan AC, PD. Itu nanti yang 1-2-nya ketemu langsung round. Artinya juara di antara grup ketemu yang pasti kuat-kuat sana. Kuat-kuat. Ya. Kasih Om ya. Oke.